Halo semuanya, assalamualaikum. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan aku. Di video kali ini waktunya pagi hari, dan memang seperti biasa ya, kalau pagi hari sekarang tuh cuacanya cerah banget, terang banget, bahkan itu udah panas. Dan ini aku mulai aktivitas pagi aku di dapur. Aku mau masak nasi dulu. Dan ini tempat berasnya emang agak ribet ya. Kalau mau ambil beras tuh kayak harus diangkat sana, angkat sini gitu ya. Karena masih bingung sebenarnya nempatin tempat beras ini tuh mau di mana gitu ya. Mau ditaruh di samping rice cooker kayak gede banget gitu dan makan tempat gitu ya, jadi kelihatan sempit lemarinya. Kalau ditaruh di bawah tempat air di rak tadi kayak rasanya tuh ribet juga gitu ya, angkat sana angkat sini. Jadi ya udahlah ya, sementara taruh aja dulu di situ sambil mikirin nih nanti kedepannya bakal ditaruh di mana. Oh ya, tadi aku ambil berasnya 1,5 cup gitu ya, nggak terlalu banyak karena memang ini tuh 1 hari aja nggak bakalan habis ya buat kita bertiga. Ini juga aku nyucinya pakai air galon karena emang lagi susah juga airnya di tempat aku nih. Biasanya sih aku pakai air keran aja ya, air keran juga udah bersih, cuman karena memang lagi kemarau ya, lagi agak susah nih aku untuk air, jadi yaudah nih aku pakai air galon aja. Oh ya teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, lanjut lagi ke videonya. Nah ini aku biasanya kalau cuci beras tuh cuma 2 kali aja ya, nggak usah terlalu lama. Dan nyuci berasnya juga nggak terlalu yang heboh diremes-remes banget ya, takutnya nanti si berasnya hancur. Dan aku tuh juga pernah dengar gitu ya, kalau cuci beras terlalu lama sampai si airnya tuh bening gitu ya, katanya tuh kandungan gizinya tuh berkurang. Gak tahu sih ya itu bener atau enggak, cuman ya aku pernah denger aja. Tapi aku juga nggak yang terlalu niruin banget ya, kan kadangan tuh kalau pas kita beli beras tuh pas kedapetan berasnya tuh yang kotor gitu kan. Jadi ya mau nggak mau tuh bakalan nyucinya agak lama ya, karena kan setiap beras juga beda-beda ya jenisnya. Ada yang kotor banget, ada yang memang dia tuh udah bersih banget. Jadi ya cara nyuci berasnya nyesuaikan si keadaan berasnya aja. Oh ya, kalau masak nasi gini ada yang sama kayak aku nggak sih? Kayak tuh ya, aku ukur dulu pakai jari. Ini tuh kayak ilmu turun menurun nggak sih gitu ya, pasti setiap kali kalau kita masak beras gitu ya selalu diajarin sama orang tua kita tuh untuk ngukur pakai jari. Oke, lanjut lagi untuk sarapan kali ini. Aku masaknya nggak terlalu banyak ya, karena rencananya nanti sore tuh aku mau keluar gitu ya, mau makan di luar. Jadi masak pagi kali ini tuh untuk sarapan aja sama untuk makan siang. Sebenarnya tuh kalau udah makan di luar tuh menurut aku kayak boros gitu ya. Cuman kayak kita tuh perlu juga nggak sih kalau makan-makan di luar, kayak sambil jalan-jalan sambil ya cuci mata juga kan. Tapi memang aku tuh kalau keluar rumah gitu ya makan di luar, pokoknya untuk kegiatan di luar rumah aku tuh emang jarang banget ngevlog. Bukan jarang ya, memang nggak pernah. Jadi bukan berarti kalau kita tuh nggak pernah ngevlog di luar rumah, nggak pernah buat video di luar rumah, itu tandanya kita tuh nggak pernah keluar, nggak pernah jalan-jalan gitu, di rumah aja, nggak gitu ya. Kalau untuk keluar rumah tuh aku sering banget, bahkan ya setiap hari. Cuman kalau ngevlog di luar rumah tuh kayak nggak pede gitu ya, kayak apa ya, kurang niat aja gitu. Apalagi juga aku nggak seperti orang-orang lain gitu ya, seperti video-video bunda-bunda yang lain gitu kan, videonya tuh kalau belanja pada di mall gitu ya, belanja tuh di tempat-tempat yang bagus gitu. Kalau aku tuh belanjanya ke pasar gitu kan, terus di toko-toko grosir gitu. Oh ya, lanjut lagi ke videonya. Nah ini aku mau goreng sempol ya. Jadi ceritanya kemarin tuh aku tuh bikin sempol, tapi memang nggak aku videoin. Kemarin tuh aku bikinnya sore-sore, udah gitu suami juga lagi ngedekor ruang tamu gitu ya. Jadi kayak ribet banget rumahnya, mana juga kan kotor, debu. Ditambah lagi aku juga kayak ribet banget gitu loh ya. Entah kenapa gara-gara hawa yang super panas sekarang nih ya, cuaca yang panas banget. Jadi kayak mau gerak tuh males banget gak sih, kayak cuman ke dapur doang udah keringetan, udah langsung kuyup sama keringet. Apalagi kalau sambil bikinan ngevlog gitu, luar biasa banget, ini tuh gerah banget ya. Ini aja aku cuman ngegoreng kayak gini aja, ini tuh aduh keringetan langsung bercucuran ya, saking panasnya banget cuaca sekarang. Ditambah lagi juga aku mulai kesusahan airnya, sumur aku tuh mulai sedikit airnya.
jadi kayak si tetmon di atas tuh nggak keisi. Jadi kalau cuci-cuci piring gitu ya kayak harus ngunjal pakai baskom. Aduh, pokoknya ribet banget deh ya musim kemarau kali ini. Ya mudah-mudahan aja kemarau di tempat aku tuh segera berakhir ya. Rasanya udah gak sabar banget gitu ya. Udah pengen banget cepet-cepet musim hujan ini ya. Udah mulai kemarau, aku udah kebingungan ya. Kalau mau ngapa-ngapain tuh kayak mau nyuci baju, nyuci piring kayak harus nunggu dulu nih airnya penuh di bak. Dan kalau kita mau beli air juga tuh ya, air lumayan mahal ya. Satu tetmon besar gitu kan itu 50.000. Sedangkan tahu sendiri ya kalau kita tuh menggunakan air tuh emang bisa ya gitu ya hemat air gitu ya. Terus kalau mandi gitu gimana sih cara ngehematnya gitu kalau pas mandi ya. Terus kalau nyuci baju juga ya cara ngehematnya tuh gimana coba gitu ya. Kalau pakai air aku tuh bingung mikirin itu. Kalau mau beli gitu ya airnya, aduh ngehematnya tuh gimana gitu caranya. Aduh mohon maaf nih ya dubbing aku kali ini kayak aku mengeluh tentang air. Emang benar-benar aduh emang lagi bener pusing banget nih ya perkara air. Ayo balik lagi aja ke videonya nih ya. Ini aku mulai ngegoreng si ayamnya juga. Ayamnya udah diungkep kemarin, jadi ini tinggal digoreng aja. Rencananya sih ini ayamnya mau aku sambelin aja ya biar nggak rempong gitu. Terus nanti makannya pakai timun aja lah. Itu juga nuggetnya udah mateng, udah selesai aku goreng. Itu tinggal aku kasihin aja ya sama Naya. Soalnya Naya tuh biasa kalau pagi-pagi gini tuh dia paling suka banget nih nyemil-nyemil yang gurih-gurih. Nah ini untuk ayamnya aku nggak usah terlalu lama lah ya ngegorengnya. Pokoknya yang penting asal ngegoreng aja. Selain goreng ayam ini nanti juga aku bakalan ngegoreng tempe ya, karena ada tempe sisa juga yang kemarin belum digoreng. Nah ini dia tempenya. Jadi kemarin tempenya tuh aku ikut ungkep gitu ya. Ada air ungkepan ayam gitu ya. Jadi aku masukin aja si tempenya juga. Sebenarnya kemarin tuh tempenya banyak ya. Cuman ini tinggal sisa 4 lembar tempe aja karena kemarin udah digoreng ya. Tempe sama ayam tuh kayak menu wajib gitu ya. Jangan sampai tidak ada. Entah kenapa rasanya tuh kayak gak ada bosennya gitu ya makan si tempe sama ayam ini. Oh ya kalau bunda-bunda semua gimana nih? Apa nih menu andalan di rumah? Apakah sama tempe dan ayam juga? Boleh ya tulis-tulis dong di kolom komentar aku. Sekarang tuh emang benar-benar susah banget ya naikin views video di YouTube ini. Pokoknya setiap kali upload video tuh kayak anjlok banget gak sih, nyungsep gitu loh viewsnya. Bener-bener sangat berpengaruh gitu ya, karena kemarin sempat 2 bulan tuh stop berhenti gitu, nggak upload video. Jadi kayak bener-bener nggak ada views lagi gitu ya video-video aku. Ditambah lagi aku tuh kalau udah upload ya udah gitu ya, nggak pernah aku buka lagi. Terus juga aku jarang banget buka YouTube dan nonton-nonton video-video yang lain. Mohon maaf ya buat bunda-bunda semua yang belum sempat aku kunjungi balik channelnya, karena memang kalau sekarang tuh keadaannya udah beda. Kalau kemarin kan aku kayak yang ibu rumah tangga yang di rumah aja, yang benar-benar di rumah tuh ngurus rumah gitu ya, ngurus anak, full ngerjain kerjaan rumah. Kalau sekarang tuh semua tuh aku kerjain. Jadi kalau megang HP tuh kayak jarang ngeliat-ngeliat hiburan tuh jarang banget gitu. Jadi benar-benar lihat HP tuh kalau ada penting, ada apa yang mau aku kerjain baru gitu ya pegang HP. Dan untuk kesibukan aku yang lain sekarang tuh aku lagi juga berusaha live streaming di Shopee ya. Cuman memang sekarang masih belum dapet traffic aja. Ya mudah-mudahan kedepannya aku dapet traffic lagi, dan semoga juga TikTok shopnya cepet kembali lagi gitu ya. Kan aku udah gak sabar banget, rasanya kayak nggak enak banget lah ya. Pokoknya hari-hari tuh kayak gimana gitu ya, nggak live streaming lagi. Oh ya ini balik lagi ke videonya. Nah tadi aku udah ngerebus si cabe, tomat gitu ya sama bawang. Terus aku juga udah ulek. Nah ini lanjut aja mau aku sambal tuh ya tadi ayam yang udah aku goreng. Pokoknya masakan pagi kali ini tuh nggak usah ribet-ribet ya, karena memang kan seperti yang aku bilang sorenya nanti aku mau makan di luar. Jadi pokoknya yang penting untuk makan pagi sama siangnya aja. Dan untuk Naya juga udah aku pisahin ya ayamnya biar nggak kena sambal gitu kan. Dia kan nggak bisa banget makan pedes-pedes. Seperti biasa nih aku kalau masak sambal ayam gini tuh aku selalu pakai sauri. Nggak tahu kenapa rasanya tuh sauri tuh bikin tambah enak nggak sih gitu ya. Ini juga pokoknya masaknya nggak ribet-ribet ya. Pokoknya simple banget. Udah kasih sauri, terus kasih masako, terus kasih gula juga sedikit ya. Udah deh tinggal dimasukin aja si ayamnya.
Nah ini dia ayam sambelnya udah mateng, udah jadi ya, tinggal aku masukin aja ke piring saji. Pokoknya untuk sarapan kali ini nggak pakai ribet lah masak-masaknya, cukup gini aja. Nanti aku bakalan kupasin timun juga ya, jadi makannya udah kayak gini aja sama sambal ayam sama si timun. Timun juga ini tuh wajib ya, mesti ada di dapur. Apalagi kalau aku masak sambal-sambalan gini, kayak wajib banget, harus banget ada nih ya si timun. Entah kenapa rasanya makan tuh kayak seger aja gitu ya kalau makan sambal-sambalan pakai timun gini. Dan aku tuh kalau makan timun gini, timunnya harus dikupas ya. Entah kenapa rasanya kayak lebih enak aja si timun tuh dikupas. Ini juga timun sekarang jadi kecil-kecil gini ya. Biasanya tuh kan timunnya besar-besar, terus juga panjang-panjang. Bener-bener ya musim kemarau kali ini tuh bikin semuanya pada berubah gitu ya. Kayak aku tuh lihat sayur-sayur tuh banyak banget gitu yang kecil-kecil, kayak kerdil-kerdil gitu ya, kayak kurang seger. Tapi ya mau gimana lagi ya, keadaannya kayak gitu. Jadi ya walaupun kelihatannya kecil-kecil gitu ya, nggak seger ya, tetap dibeli karena kadang kan kita butuh juga kan. Nah ini timunnya juga mulai aku irisin. Pokoknya menu makan pagi kali ini tuh nggak rempong-rempong ya, nggak ribet-ribet, nggak banyak juga, cuman gini aja. Nah ini ada tempe goreng sama timun. Tempe gorengnya cuman 4 lembar tuh ya. Dan ini juga sempolnya buat sarapan Naya, buat cemil-cemil pagi gitu. Nah ini juga sambal ayamnya yang tadi aku masak ya. Begitulah ya penampakannya, ya harap maklum aja karena memang aku tuh gak pinter masak ya. Jadi kayak masakannya tuh gitu-gitu aja. Terus ya penampakannya ya begitulah. Oke lanjut lagi nih, aku mau cuci piring. Seperti yang aku bilang tadi ya, di tempat aku tuh lagi susah air. Jadi gini nih, kalau aku cuci piring, aku tuh kayak ngunjal air dari bak yang ada di dalam kamar mandi. Dan nyuci piring kayak gini tuh, ini tuh bener-bener pegel loh ya. Pegel karena kehalang si baskom airnya itu. Jadi kayak si tangan aku tuh kayak kurang bebas gerak gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya, memang keadaannya lagi gini, lagi susah banget air, jadi ya dijalanin aja. Pokoknya diterima aja lah ya. Lagi susah air gini, ya udah gimana caranya, pokoknya tetap bisa nyuci piring. Dan dalam keadaan seperti ini tuh yang paling penting tuh jangan banyak ngeluh ya, karena kalau kita banyak ngeluh nanti malah jadi bikin kita tuh males dan gak semangat ngapa-ngapain. Ini aja ngevlog kayak gini tuh rasanya kalau ngikutin males itu ya males banget ya. Apalagi dalam keadaan kayak gini kan panas banget ya, keringat tuh bercucuran. Nah ini dia juga ya, ternyata pas lagi aku nyuci piring gini tuh mati lampu. Di sini tuh aku sebenarnya gedek banget dan kesal banget gitu ya. Udah ini tuh cuacanya panas banget, gerah gitu ya. Nyuci piring juga tangannya ini pegel, repot gitu ya karena ada si baskom ini. Ditambah lagi pakai mati lampu segala gitu ya. Jadi agak susah juga nih ya mau pompa air kan gimana. Pokoknya momen listrik mati itu benar-benar momen yang paling menyebalkan gitu ya. Apalagi ini tuh sebenarnya aku rencananya habis masak ini tuh mau nyuci baju. Tapi ya gimana nih ya, mati lampu. Jadi ya udah deh, santuy-santuy aja nunggu si listriknya hidup. Oh ya, untuk video kali ini suara cuci piringnya gak kedengeran ya. Jadi aku matiin suaranya karena kebetulan tetangga aku tuh lagi bangun rumah gitu ya. Jadi suaranya agak berisik, agak bising. Jadi aku ulangin aja untuk suara aslinya. Nah untuk cuci piringnya, cuci barang-barang kotornya, alhamdulillah ya udah selesai nih. Sekarang lanjut lagi, tinggal aku lapin, bersih-bersihin si meja-meja dapurnya seperti biasa lah ya. Pokoknya step terakhir gitu ya setelah cuci piring tuh udah pasti ngelap-ngelapin meja dapur. Entah kenapa kayak jadi aturan buat diri sendiri aja gitu ya. Kalau abis cuci piring tuh pasti aku ngelap-ngelapin meja dapur. Karena meja dapur ini tuh emang sensitif banget gitu ya. Walaupun kita tuh kayak di dapur cuman ngegoreng-goreng sedikit gitu ya, masak-masak sedikit gitu ya, pasti ya udah pasti si meja-meja dapur itu banyak banget percikan minyak, udah pasti kotor. Oh ya, buat bunda-bunda semua yang udah nontonin video aku sampai di detik terakhir ini, aku ngucapin terima kasih banyak ya. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banyak buat semuanya yang masih support selalu video aku ya, masih tetap stay nontonin video aku. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banyak. Dan untuk video aktivitas aku kali ini sampai di sini dulu aja ya. Terima kasih banyak loh ya udah nyempetin nonton video aku. Jangan lupa untuk selalu support video aku dengan klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.